guys, kembali lagi di Sasahara Channel. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang rasa-rasa makanan bersama Kak Merlin. Ya, dan nanti kita akan ketemu dengan Dr. James. Ditunggu terus ya. Ya, jadi di sini kita udah bersama Dr. James dan kita tuh mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang makanan-makanan ya kan Kak, tentang rasa-rasa di makanan itu. Ya, betul sekali. Jadi kita ngomongin makanan. Jadi makanan itu ada banyak banget ya, rasa ya, dan itu tergantung selera. Jadi kan kalau kita lihat sekarang makanan banyak banget, ada makanan yang Korean atau Japanese gitu kan. Itu tergantung dari selera kita gitu kan. Tapi intinya sih kalau berbicara makanan itu hanya ada dua ya menurut saya rasa makanan itu. Yang pertama yang enak sama enak sekali banget gitu. Oh gitu. Nah itu balik lagi ke selera masing-masing. Ya. Sukanya makanan Jepang atau masakan makanan Cina, Chinese food gitu kan. Nah kalau berbicara makanan ini juga terkait dengan kondisi sekarang kali ya dok. Kita kan harus jaga kondisi nih. Iyalah, harus sehat. pasti. Nah sehat itu yang pasti harus tergantung dari makanannya. Makanannya harus sehat. Sehat itu berarti kayak gimana tuh dok? Ada Nah, makanan yang sehat itu makanan dengan komposisi yang seimbang, ya enggak? Iya. Kemudian biasanya sih makanan-makanan yang segar pasti lebih sehat dari makanan-makanan dengan campuran macam-macam, ya enggak? Jadi makanan yang seimbang itu karbohidratnya paling tidak 50% kira-kira, kemudian lemaknya sekitar 30 dan 20% itu adalah protein. Jadi protein dikasih porsi yang lebih kecil. Itu pada orang yang sehat. Ya enggak? Ya, jadi betul. selera makan yang kita bicarakan ini pada orang sehat. Kalau pada orang sakit ya selera makannya beda. Orang sakitnya apa sih? Iya. Selera makannya pasti nafsu makannya juga berkurang nggak ada, banget, nggak iya. ada. Jadi Nggak ada pasti nafsu bilangnya makan. nggak enak gitu ya. Iya, karena semua yang masuk ke mulut pahit kan Jadi rasanya. yang kita bicarakan adalah pada orang yang Sehat. Tapi katanya Nadine biarpun dia sehat nafsu makannya kurang, ya enggak? Iya, saya Nah. juga lagi ngalamin di fase-fase yang saya nafsu makanan tuh nggak ada. Kalau- Tapi saya sehat-sehat aja. Kalau saya tidak peduli makanan, nggak terlalu milih soal makan enak sekali, nggak terlalu milih saya. Pokoknya saya selalu tunggu lapar baru saya makan Nah gitu kalau loh. lapar pasti enak. Pasti semuanya. enak semua, Semuanya ya nggak? enak, semuanya masuk gitu kan. Iya. Tapi pada prinsipnya ya, untuk menambah nafsu makan itu biasanya menggunakan asam folat ya. Jadi dokter itu dalam hal merangsang nafsu makan seseorang seperti Nadine yang nafsu makannya berkurang, biasanya dokter itu akan memberi misalnya asam folat, vitamin B1, zinc, omega 3. Iya. Ya kan? Kemudian bisa juga dari herbal seperti temulawak yang kalau dalam bentuk obat itu namanya kurkuma itu Iya. loh. Itu biasanya buat anak-anak ya dok kalau kurkuma gitu. Wah, orang besar juga dikasih kurkuma. Orang dengan sakit misalnya liver, sakit hepatitis ya, itu dapat kurkuma. Itu dipakai untuk untuk metabolisme yang ada di hati itu loh. Jadi Nah itu berarti bentuknya suplemen gitu ya? suplemen. Jadi kalau Iya. lagi nggak nafsu makan, minum. Jadi kita mesti membangun kesehatan kita dari usia yang masih dini. Iya dari masih. Ya enggak? Jangan nanti sudah tua baru kita berpikir soal kesehatan, itu terlambat. Kalau Kita udah harus makan sepuasnya. makan dengan sehat, kemudian menjaga berat badan jangan sampai Nah itu yang susah naik ya. yang obes itu loh. Kamu Itu pernah yang tahu susah. ini ada satu cerita. Saya kebetulan pernah ke Thailand, Vietnam. Di sana itu orangnya tahu, ramping kecil-kecil itu langsing. Iya. Datang ke Singapura, setelah pulang ya, mampir di Singapura sudah mulai agak besar. Datang di Indonesia besar Lebar. semua. Iya, lebar semua. Tapi Jadi kita ini terlalu makmur itu loh. Indonesia itu terlalu kaya dengan segala sumber daya alam yang benar-benar kaya. Terutama makanan ya. makanan Iya, aduh enak Makanannya sekali di banyak Indonesia banget. ini. Nusantara ya. Iya. Beda-beda gitu ya. Nah itu kita memilih dasar tadi itu untuk menambah nafsu makan, asam folat, B1, omega 3, zinc, kurkuma, dan juga ada vitamin-vitamin yang lain, misalnya vitamin A, vitamin D, kalsium. Itu perlu ditambah. Itu yang penting banget buat tubuh kita ya dok. Iya, jadi kita bangun tubuh kita supaya kita sehat. Karena Iya, itu
untuk menjaga berat badan yang ideal adalah dengan menggunakan IMT, indeks massa tubuh. Normalnya pada seorang laki-laki 19 sampai 24 lah. Kalau perempuan 18 sampai 23 lah. Selebihnya? Selebihnya itu udah gemuk, apalagi lewat dari 27. Jadi kalau Obes, indeks ya? massa tubuh itu adalah berat badan dikali 1000 dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau lebih besar dari 27 itu udah obes. Nah, kalau obes dari muda nggak bisa turun-turun sampai tua, banyak sekali datang sakitnya, mulai dari diabetes, kolesterol naik, bisa menyumbat pembuluh darah, kemudian hipertensinya naik, bisa berefek pada jantung dan gagal ginjal, dan bisa orang stroke. Jadi macam-macam. Setelah tua jadi kita tidak bisa memelihara atau tidak bisa kalau sudah tua baru kita mau makan macam-macam ya mungkin sudah tidak. Jadi kita makan itu, jaga makan itu dari usia yang masih dini, sehingga tubuh kita betul-betul sehat dan tetap menjaga keseimbangan tentang berat badan. Jadi jangan sampai berat badan kita terlalu berlebihan. Itu. Jadi penting banget ya dok ngejaga pola makan dan Ya, makan itu. makanan sehat itu dari dini biar Ya. nggak ada efeknya di kemudian hari gitu ya. Ya itu. Dan yang sekarang berarti pentingnya kita bukan kan biasanya makanan yang sehat itu identiknya biasanya suka nggak enak gitu ya dok ya. Kadang-kadang ya. ya. Nah berarti kita mulai sekarang nggak boleh berpikir makanan itu nggak enak karena semuanya pasti enak. Hanya ada enak sama enak banget. Ya. Karena semuanya walaupun tidak enak tapi baik untuk Tubuh. kesehatan Kesehatan gitu ya. juga. Tapi Oke, dok, ngomong-ngomong nih dok, kan kalau sayur itu penting banget ya dok Nah, buat itu. kita. Tapi ada orang nih dok yang nggak suka Nggak suka sayur. Itu ada solusi lainnya nggak dok? Kayaknya sulit lah mencari mengganti sayuran itu karena sangat diperlukan, karena ada istilahnya trace elemen. Jadi ada yang mungkin di tempat di bahan-bahan yang lain tidak kita ketemu, tapi ketemunya kita di daun itu loh, atau di sayur-sayuran, ya enggak? Iya, berarti sayur-sayur itu penting banget. Jadi ya. kita mesti makan itu dengan komposisi yang seimbang dan kalau boleh banyak macamnya. Jangan cuma itu makanan kita tiap hari cuma nasi telur yang banyak macam, Nah, bukan banyak macam. banyak porsinya ya. Bukan banyak porsi, tapi banyak makannya. Banyak makannya gitu. Banyak jenis makannya. Iya. Ya. Jadi guys, selera setiap orang itu berbeda-beda. Rasa juga pasti berbeda setiap orang. Karena itu belajarlah melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Jangan membatasi diri kalian dari satu sudut pandang saja. Oke guys, Saksikan saksikan terus di Sasahara Sasahara. Channel.